Dijual seperti barang, tapi aku lebih dari sekadar harga. Halo, nama saya Sari Wulandari, umur 22 tahun. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Hidupku berubah drastis ketika ayahku menjualku di pasar desa sebagai barang yang bisa dibawa pulang siapa saja yang punya uang. Aku tahu, aku bukan hewan ternak, tapi pada saat itu, itulah yang kurasakan, disingkirkan, dinilai dari kegunaanku semata. Aku bisa memasak, menjahit, dan diam jika diminta, tapi aku dianggap gagal karena tak bisa memberi keturunan. Aku tak pernah mengeluh, karena pernah merasakan lebih buruk dari ini. Hari itu, angin musim kemarau membawa debu dan bau asap bakaran di pasar kecil di desa Ngablak. Ayahku menyeretku ke tengah kerumunan seperti daging yang dipajang. Siapa punya uang, boleh bawa pulang malam ini, katanya dengan suara dingin. Kerumunan hanya bergumam pelan, ada yang mengalihkan pandangan, anak-anak mengintip dari balik kain ibu mereka. Aku berdiri di sana, mata menatap tanah, tapi hatiku terbakar oleh rasa malu dan kesepian. Ayah menambahkan, sudah coba bertahun-tahun, tapi tak ada hasil. Tapi tangannya kuat, giginya utuh, itu sudah cukup. Aku menahan diri, tak menangis, karena aku pernah menangis saat suamiku mengusirku dulu, dan itu tak mengubah apapun. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari kerumunan. Tubuhnya kuat, bajunya lusuh dan penuh debu, topi lebar menutupi wajahnya. Dia tak bertanya apapun, hanya mengeluarkan kantong kulit dari dalam jaketnya dan meletakkan sejumlah uang di meja. Ayahku menatapnya skeptis. Yakin? Tak bisa dikembalikan. Pria itu tak bergeming, dia tak akan dihakimi lagi, katanya, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh. Aku tetap berdiri, sementara kerumunan mulai bubar. Ayah mendorongku sekali lagi. Ayo, itu sudah jadi miliknya. Aku mengambil tas kecilku, sepatu lusuh dan liontin berisi foto ibu, lalu mengikuti pria itu ke gerobak yang menunggu di dekat pandai besi. Pria itu bernama Bowo. Dia memberiku sebuah canting penyimpan air yang penyok, bilang perjalanan akan panjang. Kami meninggalkan desa Ngablak, melaju ke hamparan padang rumput kering yang terbentang luas, pagar-pagar kayu yang tua, dan angin yang berdesir pelan. Dia jarang bicara, dan aku juga tak bertanya banyak. Aku memperhatikan wajahnya saat topinya terangkat sedikit, kulitnya menghitam oleh terik matahari, mungkin usianya sekitar 35 tahun. Tangannya kasar, penuh bekas luka. Aku bertanya, kenapa mengambil aku? Dia menjawab singkat, 5 anak, tanpa ibu, dan aku tak punya waktu. Aku menelan lumpur di tenggorokanku, jadi aku pengasuh anak-anak itu? Bukan, cuma seseorang yang tak kejam. Itu sudah cukup, katanya. Petang itu kami sampai di sebuah rumah beratap genteng di kaki bukit kecil, dikelilingi kandang ayam dan ladang kering. Di dalam rumah, 5 anak menatapku, 4 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya bermata besar dan pipi kemerahan. Mereka kehilangan ibu karena demam 2 musim dingin lalu, dan sejak saat itu, sunyi di rumah itu terasa lebih pekat dari badai apapun. Aku diberi kamar kecil yang sederhana, hanya ada tempat tidur sempit, baskom cuci, dan jendela yang menghadap padang rumput luas. Aku duduk di tepi ranjang, tangan gemetar, tapi belum menangis. Aku mendengarkan suara asing di rumah yang belum aku anggap milikku. Malam itu, aku duduk di beranda, tangan terlipat di pangkuan, memandangi bintang yang berkelip di langit desa. Aku mencoba menahan air mata, tapi gagal. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus menjadi lebih kuat dari rasa sakit yang pernah aku rasakan.
Aku tidak tahu apa yang menanti keesokan hari, tapi aku siap menghadapi apapun demi anak-anak itu dan diriku sendiri. Sejak pagi berikutnya, suasana di rumah itu mulai terasa hidup meski masih dipenuhi kesunyian yang berat. Bau kopi hangat dan asap kayu bakar menyambutku ketika aku turun ke dapur kecil yang sederhana. Langkah kaki ringan anak-anak terdengar di lantai papan yang berderit, sementara suara mereka berbisik pelan, seperti takut mengganggu ketenangan yang rapuh ini. Aku berusaha memahami pola hidup di rumah ini, siapa yang tidur ringan, siapa yang suka manis, dan siapa yang suka telur setengah matang, jika ada telur sama sekali. Judah, anak tertua, memandangku dengan ekspresi serius dan sikap yang terlalu dewasa untuk usianya yang baru 12 tahun. Levi dan Gideon, anak-anak tengah, saling berbisik dan sesekali melirikku seperti sedang mencoba mengerti siapa aku sebenarnya. Mira, si gadis kecil, duduk di dekat perapian dengan erat memeluk sepotong kain yang sudah usang, tak ingin melepaskannya. Samson, si bungsu yang baru berusia 5 tahun, mengikuti setiap gerakanku dengan mata penasaran dan menirukan apapun yang kulakukan. Hari-hari pertama aku berusaha melakukan hal-hal sederhana, memasak, menjahit, membersihkan. Tapi semuanya terasa sulit. Kacang-kacang menjadi bubur yang lengket, roti tak pernah mengembang, kopi tumpah dan membuat tanganku terbakar. Jarum jahit menusuk jari beberapa kali, bahkan ketika aku mencoba memperbaiki kaos kaki robek. Aku diam, tak mengeluh, hanya menekan bibir dan menyapu lantai hingga bahuku pegal. Aku tahu, aku harus bisa. Sore itu, ketika aku mengangkat panci berisi sayur dari tungku, tanganku tergelincir. Panci besi itu jatuh dengan suara keras, sayur berceceran di lantai kayu. Ayam-ayam di halaman berkerumun kaget, anak-anak membeku kaget. Aku berdiri membeku, jantung berdetak kencang, menunggu teriakan atau kemarahan yang biasa ku hadapi dulu. Tapi pintu terbuka, dan Bowo masuk. Dia menatap berantakan itu tanpa sepatah kata pun, lalu jongkok, membersihkan tumpahan dan menyeka lantai dengan kain. Ini cuma sayur, katanya pendek, lalu pergi kembali keluar tanpa menoleh. Hatiku terasa aneh, bukan malu, bukan takut, tapi sesuatu yang lebih lembut dan asing. Aku tidak menangis malam itu, tapi aku duduk di beranda, memandang bintang-bintang yang tak berkedip di langit desa. Aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Aku mulai percaya, mungkin aku bisa menemukan tempat di sini. Di tempat yang dulu kusebut asing dan menakutkan, aku mulai merasakan secercah harapan. Hari-hari berlalu dengan pelan, membawa kehangatan kecil yang mulai tumbuh di antara kami. Suasana rumah yang dulu sunyi mulai terasa hidup, meski luka dan kehilangan masih membekas di setiap sudutnya. Aku belajar mengenal mereka, anak-anak itu yang sejak lama kehilangan ibu mereka dan hidup dalam kesunyian yang dalam. Mira, si gadis kecil, tak pernah lepas dari kain lusuh yang dia peluk erat, seakan itu satu-satunya yang mengikatnya pada kenangan ibunya. Aku sering melihatnya termenung di dekat perapian, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Malam-malam aku menjaga dia saat demam tinggi menyerang, merawatnya dengan ramuan tradisional yang kubawa dari desa, daun mint dan kulit pohon willow yang kuolah menjadi kompres basah. Aku menyanyikan lagu pengantar tidur yang dulu diajarkan ibu, suaraku pelan dan lembut, berharap bisa mengusir kesakitan dan kesedihan yang melanda. Levi, anak yang suka berbisik dan sering memandangku dengan mata penuh tanya, mulai membuka diri. Suatu malam, saat aku memecahkan huruf-huruf di cahaya lilin, dia berbisik, "Mama," sebuah kata yang membuat dadaku sesak dan air mataku mengintip di sudut mata. Aku tak mengoreksi, hanya memeluknya erat. Perlahan, satu persatu, mereka mulai menyebutku, "Mama." Sebuah pengakuan tanpa kata-kata, tapi penuh makna.
Aku bukan hanya penjaga mereka, tapi juga rumah dan harapan baru. Judah, yang paling tua dan selalu tampak tegar, mulai melepaskan beban di pundaknya. Dia membantu di ladang, menjaga adik-adiknya, dan sesekali duduk bersamaku di beranda, berbagi cerita sunyi yang hanya kami mengerti. Samson, si bungsu, kecil dan lincah, suka meniru gerakanku, tertawa riang saat aku membelainya atau menyanyikan lagu untuknya. Setiap senyum mereka adalah hadiah yang kuraih dari masa lalu yang penuh luka. Bowo, yang dulu hanya sosok dingin dan pendiam, mulai terlihat lebih lembut. Suatu malam, saat aku membawa cucian ke beranda, dia duduk dengan sebatang kayu di pangkuannya, mengukir dengan cahaya lentera. Pernah terlintas ingin pergi? Tanyanya tiba-tiba. Aku berhenti, menatap gelap ladang yang tak berujung. Pernah, jawabku. Tapi aku tidak lagi. Di sini aku menemukan sesuatu yang belum pernah ku tahu sebelumnya. Dia mengangguk pelan, seperti memahami tanpa kata. Musim semi mulai menyejukkan tanah yang dulu kering dan retak. Aku mulai merawat kebun kecil di belakang rumah, menanam benih yang dulu kubawa. Tanah yang keras dan tandus mulai berubah, daun-daun hijau muncul dari celah-celah retakan. Setiap pagi aku menyiramnya, menyanyikan lagu-lagu lama yang mengalir dari hati. Anak-anak mengenakan syal yang kubuat dari kain goni bekas, warnanya pudar tapi penuh cinta. Di malam hari, kami berkumpul di dekat api unggun, suara tawa dan lagu mengisi udara yang dulu sunyi. Hari-hari itu mengajarkan aku arti kesabaran dan harapan. Aku bukan lagi gadis yang dijual, tapi seorang ibu yang dicintai, seorang wanita yang menemukan rumah di tanah yang keras ini. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Masih banyak tantangan yang menunggu, tapi aku siap menghadapi semuanya dengan tangan yang kuat dan hati yang penuh cinta. Malam itu, angin musim kemarau berhembus pelan menyapu halaman rumah yang mulai hidup oleh tawa dan suara anak-anak. Aku duduk di beranda, tangan memegang setumpuk cucian, ketika Bo datang menghampiri dengan sebatang kayu di pangkuannya. Cahaya lentera berpendar lembut menerangi wajahnya yang lelah, tapi matanya penuh perhatian. Pernah terpikir untuk pergi? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap jauh ke arah ladang yang gelap, di mana ayunan kayu yang dia pasang di pohon jati bergoyang perlahan tertiup angin. Pernah, jawabku dengan suara pelan, tapi kini aku tak ingin pergi. Di sini, aku menemukan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bowo diam sejenak, lalu mengangguk pelan, seolah memahami kata-kataku tanpa perlu penjelasan. Musim semi membawa harapan baru. Tanah yang dulu kering dan retak kini mulai menunjukkan kehidupan. Aku mulai menanam benih-benih di kebun kecil di belakang rumah. Setiap pagi aku menyiram tanah dengan air dari sumur, menyanyikan lagu-lagu yang dulu diajarkan ibu. Anak-anak mengenakan syal yang kubuat dari kain goni bekas, meski warnanya pudar, tapi penuh cinta dan kehangatan. Malam hari, kami berkumpul di dekat perapian, suara tawa dan lagu mengisi udara yang dulu sunyi. Aku belajar memahami mereka, Judah yang tegar, Livai yang penuh rasa ingin tahu, Gideon yang pendiam, Mira yang lembut, dan Samson yang ceria. Mereka tak lagi sekadar anak-anak yang kujaga, tapi sudah seperti keluargaku sendiri. Namun, di balik kehangatan itu, aku tahu perjalanan kami belum usai. Tantangan masih menanti, mulai dari musim kemarau yang panjang hingga ancaman dari luar yang bisa datang kapan saja. Tapi aku tak lagi takut. Dengan tangan yang kuat dan hati yang penuh cinta, aku siap menghadapi apapun demi rumah kecil ini dan anak-anak yang kini memanggilku, Mama. Perlahan, aku menyadari bahwa aku bukan lagi gadis yang dijual di pasar. Aku adalah wanita yang memilih untuk bertahan,
yang menanam harapan di tanah kering, dan yang menemukan cinta di tempat paling tak terduga. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku berjanji pada diri sendiri untuk terus berjuang, karena aku tahu, disinilah aku seharusnya berada. Waktu berlalu, dan musim kemarau datang seperti hukuman tanpa ampun. Matahari membakar tanah hingga retak-retak, sungai kecil di belakang kandang menyusut menjadi aliran keruh yang nyaris kering. Tanaman yang kupupuk dengan penuh harap mulai layu, daun-daunnya menguning dan rontok satu persatu. Ayam-ayam berhenti bertelur, dan udara terasa panas dan pengap setiap kali aku menarik napas. Bowo semakin jarang berbicara. Dia bekerja lebih lama di ladang, pulang dengan mata yang penuh debu dan tangan kosong. Anak-anak pun mulai kehilangan semangat, perut mereka keroncongan saat makan malam yang seringkali hanya secuil nasi dan sayur yang tak cukup. Aku mendengar mereka menahan lapar di balik dinding kayu rumah itu, dan itu menghancurkan hatiku. Tapi aku tidak pernah berhenti bangun sebelum fajar. Aku mengisi ember demi ember air dari sumur yang dalam, membasahi tanah yang keras dan kering di kebun. Tangan yang dulu gemetar kini kokoh menggenggam cangkul, menggali dan merawat tanah yang seakan menolak hidup. Aku bernyanyi lagu pengantar tidur ibuku, berharap itu akan memberi kekuatan pada tanah dan pada kami semua. Beberapa pekerja di sekitar menawarkan bantuan, tapi aku menolak. Ini adalah tanah kami, rumah kami, dan aku harus bertanggung jawab atasnya. Setiap daun yang layu aku rawat dengan sabar, setiap benih yang tumbuh aku peluk seperti anak sendiri. Aku tahu, ini bukan hanya soal tanah atau tanaman, tapi tentang harapan yang tidak boleh padam. Bowo mulai terlihat lelah, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Suatu malam, dia terkulai di dekat pagar, nafasnya berat dan panas menyala di kulitnya. Aku ingin memanggil bantuan, tapi dia melambaikan tangan agar aku tidak khawatir. Aku merawatnya dengan kain basah dan air dingin, membisikkan janji bahwa aku akan tetap di sini, tidak akan pergi, karena aku dibutuhkan. Malam itu, saat aku duduk di sampingnya menatap bintang yang sama yang selalu kami lihat bersama, aku tahu bahwa kami sedang diuji. Tapi aku juga tahu bahwa cinta dan keteguhan hati mampu membuat tanah paling kering sekalipun bisa berbunga. Aku bertekad, kami akan melewati badai ini bersama, dan suatu hari nanti, kebun kami akan tumbuh subur kembali, membawa kehidupan yang baru bagi kami semua. Suatu pagi yang dingin, saat embun masih menyelimuti rumput kering di halaman, aku sedang menguleni adonan roti di dapur kecil. Tiba-tiba, terdengar jeritan tajam dari salah satu anak. Aku langsung berlari keluar, tanpa sempat memakai sandal, telanjang kaki menyentuh tanah dingin. Gideon tergeletak di dekat tumpukan kayu bakar, wajahnya memelas kesakitan, kaki tertekuk dengan posisi aneh. Di sampingnya, sebuah kapak kayu tergeletak dengan bilah yang berlumuran darah segar. Hatiku langsung mencelos, napas tercekat. Aku berlutut di sampingnya, tangan dengan gemetar menekan luka yang menganga di pahanya. Tahan ya, nak. Mama di sini, suaraku bergetar, berusaha menenangkan dia dan diriku sendiri. Bowo datang berlari, wajahnya pucat tapi tangannya sigap. Ia mengangkat Gideon dengan hati-hati, membawa ke dalam rumah. Di dalam rumah, kami segera membersihkan dan membalut luka itu. Darah mengalir deras, aku terus menekan kain kasa, air mata tak tertahankan jatuh membasahi kain itu. Gideon menggenggam tanganku erat, berbisik, "Jangan menangis, Mama." Suaranya begitu lemah, tapi penuh keberaniannya membuatku terharu. Aku merasakan getaran hangat di dadaku, sebuah kekuatan baru yang muncul dari rasa sayang yang tak terhingga. Anak-anak yang lain berkumpul di sekitar perapian, wajah mereka penuh kecemasan dan rasa takut.
Mereka saling memeluk, mencari keberanian satu sama lain. Aku tahu, mereka membutuhkan kepastian bahwa kami akan tetap kuat dan bersama. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba memberikan senyum yang tulus meski dalam hati aku juga terguncang. Malam itu, setelah Gideon tertidur dengan kaki terangkat di atas bantal, aku duduk di sampingnya, membelai rambutnya yang lembut. Bo berdiri di sudut ruangan, diam dan memperhatikan dengan mata yang penuh perasaan. Aku tahu, dia bahagia melihat aku di sini, bukan hanya sebagai pengasuh, tapi sebagai mama yang benar-benar dicintai oleh anak-anaknya. Keesokan harinya, saat aku turun ke dapur, sebuah secari kertas terlipat rapi terletak di meja. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang kasar tapi tulus. "Terima kasih, Mama." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, tapi itu sudah cukup. Hatiku meleleh, air mata bahagia jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu, aku sudah menemukan tempat yang selama ini kucari, rumah dan keluarga yang menerima aku apa adanya. Hari itu aku sedang mencuci panci di belakang rumah ketika Samson datang menghampiri dengan tangan terangkat, sebuah daun maple kecil di genggamannya. "Ini untuk Mama," katanya dengan suara ceria dan penuh keyakinan. Aku terkejut, menatap anak kecil itu yang dengan polosnya memberikan hadiah sederhana itu. Aku menunduk, memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu aku tersenyum tulus, bukan karena orang lain mengharapkanku, tapi karena aku ingin. Musim semi perlahan menembus tulang-tulang tanah yang keras. Kebun kecilku mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Aku menanam jagung, bunga matahari, dan mint yang tumbuh liar di halaman. Aku membuat syal dari kantong pakan bekas untuk anak-anak yang mereka kenakan tanpa bertanya. Malam-malam aku mengajarkan mereka membaca dan menulis dengan cahaya lilin, membimbing jari mereka menulis nama mereka di sepotong kayu kecil. Aku belajar apa yang ditakuti masing-masing anak. Judah membenci suara petir, Levi sering berbohong saat malu, Mira menjadi diam saat merindukan ibunya. Mereka tidak bertanya siapa aku, tapi mereka melihat apa yang kulakukan dan mendengarkan bagaimana aku bertahan. Suatu kali, saat Levi menyodorkan sendok dan berkata pelan, "Ini buat Mama," ruangan itu hening sejenak. Aku tidak mengoreksinya, dan itu menjadi awal dari sebuah ikatan yang tak terucapkan. Pada malam yang sunyi, Bo duduk di beranda dengan sepotong kayu di pangkuannya, mengukir di bawah cahaya lentera. Aku melewati dengan membawa cucian, dan ia bertanya, "Pernah terpikir untuk pergi?" Aku berhenti, menatap ladang yang gelap dan ayunan di pohon jati yang bergoyang pelan. "Pernah," jawabku, "tapi sekarang aku tak ingin. Di sini aku menemukan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya." Dia diam sejenak, lalu mengangguk. Aku tahu, kami berdua telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat berteduh. Ini adalah rumah. Aku bukan lagi gadis yang dijual, tapi wanita yang memilih bertahan, menanam harapan di tanah tandus ini, dan mencintai dengan sepenuh hati. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku berjanji pada diri sendiri untuk terus berjuang, karena aku tahu, disinilah aku seharusnya berada. Musim kemarau datang dengan kejam, membakar tanah dan menyengat kulit. Matahari seperti bara api yang tak pernah padam, membuat ladang kami retak-retak dan tandus. Sungai kecil yang dulu mengalir di belakang kandang kini hanya menjadi aliran keruh dan hampir kering. Tanaman yang kupelihara dengan penuh cinta mulai layu, daun-daunnya menguning dan berguguran satu persatu. Ayam-ayam berhenti bertelur, dan udara terasa panas dan pengap setiap kali aku menghirupnya. Bo semakin jarang berbicara. Ia bekerja lebih lama di ladang, pulang dengan mata penuh debu dan tangan kosong.
Anak-anak mulai kehilangan semangat, perut mereka keroncongan saat makan malam yang seringkali hanya secuil nasi dan sayur yang tak mencukupi. Aku bisa mendengar mereka menahan lapar di balik dinding kayu rumah itu, dan itu membuat hatiku remuk. Namun aku tak pernah berhenti bangun sebelum fajar. Aku mengisi ember demi ember air dari sumur yang dalam, membasahi tanah keras dan kering di kebun. Tanganku yang dulu gemetar kini kokoh menggenggam cangkul, menggali dan merawat tanah yang seakan menolak untuk hidup. Aku bernyanyi lagu pengantar tidur ibuku, berharap suara itu memberi kekuatan pada tanah dan pada kami semua. Beberapa pekerja di sekitar menawarkan bantuan, tapi aku menolak. Ini adalah tanah kami, rumah kami, dan aku harus bertanggung jawab atasnya. Setiap daun yang layu aku rawat dengan sabar, setiap benih yang tumbuh aku peluk seperti anak sendiri. Aku tahu, ini bukan hanya soal tanah atau tanaman, tapi tentang harapan yang tidak boleh padam. Bowo mulai terlihat lelah, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Suatu malam, dia terkulai di dekat pagar, nafasnya berat dan panas menyala di kulitnya. Aku ingin memanggil bantuan, tapi dia melambaikan tangan agar aku tidak khawatir. Aku merawatnya dengan kain basah dan air dingin, membisikkan janji bahwa aku akan tetap di sini, tidak akan pergi, karena aku dibutuhkan. Malam itu, saat aku duduk di sampingnya menatap bintang yang sama yang selalu kami lihat bersama, aku tahu kami sedang diuji. Tapi aku juga tahu bahwa cinta dan keteguhan hati mampu membuat tanah paling kering sekalipun bisa berbunga. Aku bertekad, kami akan melewati badai ini bersama, dan suatu hari nanti, kebun kami akan tumbuh subur kembali, membawa kehidupan baru bagi kami semua. Suatu pagi yang dingin, aku sedang menguleni adonan roti di dapur kecil kami ketika tiba-tiba terdengar jeritan tajam dari luar. Aku berlari keluar, tanpa sempat mengenakan sandal, kaki telanjang menyentuh tanah dingin. Di dekat tumpukan kayu bakar, aku menemukan Gideon tergeletak, wajahnya penuh kesakitan, kaki tertekuk tak wajar. Sebuah kapak kayu tergeletak di dekatnya, bilahnya berlumuran darah. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku berlutut di sampingnya, tangan gemetar menekan luka yang menganga di pahanya. Tahan, nak. Mama di sini, suaraku bergetar, berusaha menenangkan Gideon dan diriku sendiri. Bowo datang berlari, wajahnya pucat tapi tangannya cekatan. Ia mengangkat Gideon dengan hati-hati dan membawanya masuk ke rumah. Di dalam, kami segera membersihkan dan membalut luka yang berdarah deras itu. Aku terus menekan kain kasa, air mataku jatuh membasahi perban. Gideon menggenggam tanganku erat, berbisik, "Jangan menangis, Mama." Suaranya lemah tapi penuh keberanian yang membuatku terharu. Aku merasakan getaran hangat di dadaku, kekuatan baru tumbuh dari rasa sayang yang tak terhingga. Anak-anak lain berkumpul di dekat perapian, wajah mereka penuh kecemasan dan ketakutan. Mereka saling berpelukan, mencari keberanian satu sama lain. Aku tahu, mereka butuh kepastian bahwa kami akan tetap kuat dan bersama. Aku menatap mereka satu persatu, berusaha memberikan senyum tulus meski hatiku berguncang. Malam itu, setelah Gideon tertidur dengan kaki terangkat di atas bantal, aku duduk di sampingnya, membelai rambut lembutnya. Bowo berdiri di sudut ruangan, diam dan memperhatikan dengan mata penuh perasaan. Aku tahu, dia bahagia melihat aku di sini, bukan sekadar pengasuh, tapi Mama yang benar-benar dicintai oleh anak-anaknya. Keesokan harinya, aku menemukan selembar kertas lipat rapi di atas meja dapur. Tulisan tangan yang kasar tapi tulus tertera. "Terima kasih, Mama." Tak ada nama, tak ada tanda tangan, namun itu sudah cukup. Hatiku meleleh,
air mata bahagia jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu, aku telah menemukan tempat yang selama ini kucari, rumah dan keluarga yang menerima aku apa adanya. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan panci di belakang rumah, Samson berjalan menghampiriku dengan wajah cerah. Tangan mungilnya mengacungkan sebuah daun maple yang baru saja ia temukan. "Ini untuk Mama," katanya dengan suara penuh percaya diri dan kebahagiaan. Aku terkejut, menatap anak kecil itu yang dengan polos memberikan hadiah sederhana namun bermakna itu. Aku berjongkok, memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu aku tersenyum tulus, bukan karena harus, tapi karena aku benar-benar ingin. Musim semi mulai mengisi tanah yang kering dengan kehidupan baru. Aku menanam jagung, bunga matahari, dan mint yang tumbuh liar di kebun kecil kami. Aku merajut syal dari kain goni bekas untuk anak-anak yang mereka kenakan tanpa mempertanyakan, seolah syal itu adalah bagian dari diri mereka sendiri. Malam-malam aku duduk di dekat lilin, mengajarkan mereka membaca dan menulis, membimbing jari-jari kecil mereka menorehkan nama mereka di potongan kayu yang kusediakan. Aku mulai memahami ketakutan mereka. Judah takut pada suara gemuruh petir, Levi sering berbohong ketika malu, dan Mira menjadi diam saat merindukan ibunya. Mereka tak pernah bertanya siapa aku sebenarnya, tapi mereka memperhatikan apa yang kulakukan dan mendengarkan bagaimana aku tetap bertahan. Suatu malam, saat Levi menyerahkan sendok padaku dan berkata lirih, "Ini untuk Mama," keheningan melingkupi ruangan. Aku tak mengoreksinya, membiarkan kata itu mengalir seperti napas yang meleburkan kami menjadi satu keluarga. Di beranda, Bo mengukir kayu di bawah sinar lentera. Aku berjalan melewati dengan membawa cucian, dan ia bertanya, "Pernah terpikir untuk pergi?" Aku berhenti, menatap ladang yang gelap, ayunan kayu bergoyang perlahan tertiup angin. "Pernah," jawabku, "tapi sekarang aku tak ingin pergi. Di sini aku menemukan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya." Dia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu, kami berdua telah menemukan lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini adalah rumah. Aku bukan lagi gadis yang dijual di pasar, tapi wanita yang memilih bertahan, menanam harapan di tanah tandus ini, dan mencintai dengan sepenuh hati. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku berjanji pada diri sendiri untuk terus berjuang, karena aku tahu, disinilah aku seharusnya berada.